Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tutorial menggunakan Sevima Edling LMS, Sevima Edling Learning Management System. Nah, kalian bisa buka browser kalian itu di Google Chrome, terus ketik Sevima Edling. Nah, sudah, kemudian kalian bisa langsung saja masuk ke websitenya. Bagi yang menggunakan aplikasi Android atau iOS juga bisa gitu, udah tersedia di Play Store. Nah, kemudian klik masuk saja. Nah, sudah itu ketika kalian sudah mempunyai alamat email dan kata sandi, boleh langsung masuk. Apabila masih belum, nah bisa diklik untuk daftar. Nah, kemudian kalian juga bisa masuk lewat si akad ataupun Google. Nah, di sini saya akan mencontohkan lewat Google saja gitu agar lebih mudah. Nah, kalian pilih alamat emailnya. Nah, ini ada di tampilan awal kelas LMS-nya gitu. Nah, ada beranda. Nah, beranda ini berisi apa ya? Sesuatu yang sudah dibagikan gitu. Nah, di sini jikalau kalian menjadi guru gitu, ingin menggunakan LMS ini untuk mempermudah dalam pengajaran, kalian bisa langsung ke ruang kelas. Kemudian apabila akademik ini langsung tersinkron itu dengan informasi yang sudah disampaikan atau yang sudah disediakan oleh sekolah atau universitas. Nah, kalian klik umum saja, kemudian buat kelas. Ataupun kalau kalian seorang siswa, nah kalian boleh langsung ke gabung ke kelas. Nah, gabung ke kelas, kemudian PIN yang sudah diberikan oleh gurunya tinggal masukkan saja. Kemudian jikalau kalian ingin membuat kelas, nah bisa langsung klik buat kelas. Kemudian dari nama mata kuliah, misalkan pengantar sejarah, ilmu sejarah, nama kelasnya kelas A misalkan. Di sini deskripsinya pengantar ilmu sejarah kelas A misalkan gitu. Nah, ini bisa tipenya bisa disesuaikan mau publik ataupun pribadi gitu. Nah, misalkan kemudian ada apa yang akan dipelajari, misalkan tentang definisi, terus ruang lingkup dan lain-lain lah gitulah. Kemudian klik buat saja. Nah, kemudian jikalau sudah, boleh langsung diklik ininya. Nah, ini kita udah berada di tampilan ruang kelas dari pengantar ilmu sejarah. Nah, nanti bisa disesuaikan jikalau ingin menggunakan timeline atau ingin menggunakan gambar, boleh. Kemudian di sini juga ada fitur informasi kelas. Nah, ini tentang kelas apa. Kemudian ada diskusi. Nah, hal yang bisa didiskusikan. Kemudian ada sesi pembelajaran. Bisa ditambahkan sesi. Nah, kita mulai dari sesi pembelajaran saja. Misalkan tambahkan sesi. Nah, sesinya mau apa? Dimulai sampai berapa? Ini maksudnya general test atau final. Kan buat saja, simpan. Nah, ini dimulai. Nah, seperti itu. Kita ke diskusi saja. Kemudian kita jikalau ingin menggunakan ini atau membuat materi, nah bisa pilih sesi 1. Nah, topik sesinya tentang apa? Misalkan apa ya? Definisi sejarah. Langkah berikutnya, kemudian judul materinya mau tentang apa? Misalkan menurut siapa. Nah,
Kemudian jika kalau ingin menambahkan berkas dari materinya, misal ingin menambahkan PDF, nah bisa di sini sudah ada, tinggal masukkan saja, atau kalian bisa diklik tambah di sini gitu. Kalau belum ada, masukkan saja. Kemudian langkah berikutnya, nah ini deskripsi atau pengantar. Misalkan silahkan pelajari materi ini, gitu lah. Nah, ini bisa dibagikan sekarang ataupun nanti gitu. Misalkan bagikan sekarang saja. Nah ini materi yang sudah kalian buat sudah ada di ruang kelasnya. Jadi ketika ada yang join atau ada yang ikutan di kelas ini, mereka sudah mendapatkan notifikasi tentang materi ini gitu. Nah kemudian jika seorang pengajar ingin menggunakan ini untuk penugas, kan masih bisa. Kemudian klik tugas, kemudian pilih sesinya, mau buat sesi baru atau mau sesi yang tadi, misalkan mau buat post testnya dari materi yang sudah diajarkan, kan maksudnya sama. Nah kemudian judul tugasnya apa, misalkan post test, kan di sini bisa ditambahkan gambar, media atau apa, boleh langsung saja. Kemudian silahkan kerjakan tugas, bagikan prosesnya. Kemudian kalian juga bisa buat kuis. Nah klik kuis, kemudian sesinya bisa buat tambah atau menggunakan sesi yang tadi saja buat kuis. Nah di sini, nah misalkan ini kuis pembelajaran 1 misalkan. Kemudian udah diatur semuanya. Nah pertanyaannya apa, misalkan sejarah menurut bahasa, misalkan di sininya apa, misalkan mobil, kucing, dan lain-lain. Itu bisa tambah pilihan jawaban yang lain. Nah sini klik yang jawaban yang benarnya, kemudian bisa langsung bagikan kuis saja. Nah bisa bagikan sekarang ataupun nanti, seperti itu, bagikan saja. Nah sudah dibagikan. Nah tinggal sudah disimpan gitu, sudah dibagikan juga kembali. Nah kemudian kita ada di diskusi. Nah diskusi ini bisa mengomentari atau mengklik suka, komen, atau bisa membagikan langsung, bisa lewat Facebook, LinkedIn, Twitter maupun WhatsApp gitu. Kemudian juga ada di sini ada tugas, ada kuis, berkas, ada pengelolaan anggota. Nah di sini kalian bisa kalau seorang guru bisa mengundang anggotanya gitu. Dan bisa ketahui juga gitu anggota yang sudah bergabung. Dikarenakan ini kelas baru, jadi anggotanya masih belum ada gitu. Nah kemudian kalian juga bisa mengkelompokkan. Nah namun fitur ini dibatasi gitu. Kemudian ada di sini ada ruang obrolan. Kemudian ada jelajah. Nah jelajah juga kalian bisa masuk kelas-kelas yang yang disediakan secara publik gitu. Nah seperti itu. Kalian juga bisa mengikuti rangkaian dari acara-acara ini, misalkan dari webinarnya ya bisa diikuti gitu. Nah mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya dan bagi yang menonton juga. Nah namun sebelumnya masih ada fitur-fitur lainnya sebelum selain dari 3 ini. Nah bisa diklik lainnya. Nah bisa disebut info, terus ada survei juga, ada acara juga. Nah seperti itu, dan masih banyak lagi. Nah demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.